perlu ditampilin apa gimana, Bu? Pak. Oh iya. Gimana Mbak? Mohon maaf Bapak, kami sudah membuat PowerPoint. Apakah yang kami sampaikan di PPT kami atau tetap materi ini Bapak? Boleh bebas, boleh pakai materi itu, boleh. Pokoknya pemaparannya aja yang penting. Baik. Pakai PPT aja kali Bu, ringkasannya Bu. Ya, PPT boleh. Boleh. Baik, kepada Mbak Nasa. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi kreatif sebagai ide bisnis. Lanjut, Bu. Oke. Pengertian ekonomi kreatif. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pascaususeno tahun 2014, ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang keempat yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas, pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Lanjut, Bu. Sehingga pada tahun 1990 dimulailah era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dan populer dengan sebutan ekonomi kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif. Ada 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi. Yang pertama, yang ketiga penemuan. Oke, di sini ada gambar pergeseran orientasi gelombang ekonomi. Pergeseran pertama itu ekonomi pertanian, yang kedua ekonomi industri, yang ketiga. Maaf, potong dulu. Coba matiin kameranya biar nggak putus-putus. Sudah, Pak. Mbak, siapa nih yang ngomong, siapa nih? Masih putus-putus, Pak? Tidak, Mbak. Yang berbicara matiin kameranya. Biasanya gara-gara itu makanya putus-putus. Iya. Berarti saya matiin kamera ya, Pak ya? Enggak, matiin kameranya. Karena Ibu Mbak apa? Kalau pakai handphone kameranya dihidupin biasanya seperti itu. Oke, Pak, baik, Pak. Oke. Di sini ada gambar. Baik, Pak. Di sini ada gambar pergeseran ekonomi gelombang ekonomi. Yang pertama ekonomi pertanian, yang kedua ekonomi industri, yang ketiga ekonomi informasi, dan yang keempat ekonomi kreatif. Ya. Pola ekonomi kreatif di Indonesia. Ibu mau aku lanjutin apa gimana?
Mbak Farisa, Kenapa, Bu? Mbak Farisa dilanjutkan oleh Mbak Farisa. Terima kasih, aku lanjutin aja ya. Cakep ya. Baik, baik. Oke. Itu apa, Bu? Pola ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif saat ini sudah menjadi salah satu pendorong pada sektor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Bahkan aspek usaha dan bisnis pun saat ini bergerak ke arah sektor kreatif. Ada beberapa fakta baru yang membuat konsep ekonomi kreatif berkembang di Indonesia, antara lain yang satunya di mana, Bu? Oke, fakta-fakta yang membuat konsep ekonomi kreativitas berkembang di Indonesia. Yang pertama, perubahan pola pasar dan masyarakat. Yang kedua, industri kreatif era pembaharuan. Yang ketiga, Indonesiaku, bangsa yang besar. Yang keempat, lembaga pendidikan kreator insan kreatif Indonesia. Yang kelima, hak kekayaan intelektual. Yang keenam, MEA 2016, Indonesia tidak takut. Yang ketujuh, cuaca bisnis Indonesia hari ini. Yang kedelapan, kreativitas membangun identitas Indonesia. Yang kesembilan, pengembangan budaya kreatif menciptakan nilai tambah kreatif. Yang ke-10, pengetahuan tidak terbatas. Dan yang ke-11, move on to kreatif ekonomi 2025. Misi ekonomi kreatif tahap akselerasi. Yang pertama, misi ekonomi kreatif, peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Yang kedua, tahap akselerasi, kontribusi PDB industri kreatif mencapai 9-11% PDB nasional dengan syarat pertumbuhan rata-rata 9%-11%. Ruang lingkup bisnis kreatif. Dengan adanya konsep ekonomi kreatif, sisi industrialisasi, Bu nggak kelihatan. Itu ngaren-ngaren apa, Bu? Maaf ya, Pak. Itu, Bu, maksudnya ngaren-ngaren apa, Bu? Iya, tadi ada saya juga nggak tahu apa. Itu kesentuh biasanya. Sudah? Sudah. Oke, Ya, udah. lanjut. Ruang lingkup bisnis kreatif. Dengan adanya konsep ekonomi kreatif, sisi industrialisasi pun bisa dikembangkan ke arah industri kreatif. Industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya akan bertanya dulu ke tim yang membuat PPT ini. Pembahasan kita adalah ekonomi kreatif. Ini menterinya adalah Sandiaga Salahuddin Uno ini. Nah, saya mau tanya ke ibu-ibu, apa korelasi yang bisa dikaitkan dengan studi kita di PG PAUD ini? Dari materi ini, apa yang bisa di-match-kan atau disambungkan dengan prodi kita di S1 PAUD ini? Baik,
Mbak Nosa Silakan. juga atau Mbak Farisa? Saya mau yang menjawab, yang bikin materi. Gimana Mbak Nosa? Ibu, Ya. materi. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa, kalau belok bisa diluruskan ya Pak ya. Siap. Iya, menurut kami dari materi tersebut ini kan adalah kreatif ya Pak ya. Maka di kreatif ini ada 3 pokok, yaitu ada kreativitas, inovasi, dan apa satu lagi tuh Pak, lupa tadi ya. Ya, satu lagi penemuan. Nah, seperti itu. Di dalam dunia PAUD, mungkin yang saat ini kita harus benar-benar menjadi seorang pendidik yang kreatif. Yang dulunya kita tidak bisa mengajar secara online, dengan informasi yang ada, dengan kreativitas dari perkembangan teknologi, seorang pendidik dituntut bisa mengajar secara online. Terus dengan perkembangan usia juga, perkembangan zaman juga, kita bisa harus menemukan inovasi-inovasi, yaitu tentang pembelajaran. Suatu contoh aja, kalau dulu ini pakai handphone atau laptop? Pakai laptop Bapak. Apakah putus-putus suara saya? Mbak, teman-teman, apakah suara saya putus? Enggak, Bu. Oh, berarti di Bapak ya yang ada kendalanya ya. Kita tunggu Bapak Taufik dulu. Wongnya mental. Iya, menghilang, di ghosting. Mungkin itu ya sinyalnya kali. Iya. Setelah nanya di ghosting, ya Allah, sakit banget. Saya gemeteran banget loh, karena belum siap loh, ya Allah. Aku tuh baru tahu tadi, pagi-pagi, oh iya ada perempuan. Terus aku telepon Farisa, aku telepon Mami, katanya dia ringkes, ya udah aku ringkes aja, seringkes-ringkesnya gitu. Maaf ya Bu Suti ya, aku Bu Suti jam 6 nggak dibales. Alhamdulillah Bapak Taufik sudah masuk. Terus aku telepon memanggil, kata Farisa udah kan diringkes saya, ntar Farisa yang bikin PPT, aku yang ringkes. Ya, Bapak sudah. Lanjut. Baik, tadi dari kreativitas ya Bapak ya. Dari kreativitas seorang pendidik itu tadi sudah harus bisa mengajar secara online, bisa membuat media-media secara aplikasi. Nah, itu di segi pendidiknya. Bagaimana di dunia pendidikannya? Di dunia pendidikannya itu dengan kreatif ini, misalkan ada Zoom untuk wahana untuk belajar ya Bapak ya. Terus ada yang aplikasi Sisau, ada aplikasi yang Google Meeting, nah seperti itu. Ada Google Classroom, nah itulah akibat dari kreatif untuk perekonomian. Itu di dunia di segi pendidikan. Mungkin nanti bisa dikuatkan atau diluruskan oleh Bapak kalau mulai. Baik, betul sekali. Nah, jadi gini nih, ibu-ibu yang ada di sini, percaya nggak? Saya posisi sekarang lagi di mobil, memakai sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Zoom. Saya tak perlu ketemu ibu. Saya tak perlu bertatap muka dengan ibu, tapi gaji saya jalan. Ngerti kan maksudnya ya? Nah, jadi hal ini juga harus difikirkan oleh teman-teman yang ada di pendidikan anak usia dini. Semisalnya nih, ya kita kan nggak boleh ya untuk berandai-andai sih sebenarnya. Cuman kan kita kan COVID ini saja di luar pemikiran kita. Yang dulunya tak terbayangkan sedikit pun bakal ada posisi hampir nyaris 2 tahun lebih
suasana yang ada di khususnya di Indonesia ini, saya masih ingat banget tuh yang waktu pas lagi luar biasanya itu pandemi itu. Jalanan itu benar-benar kagak ada orang sama sekali, benar-benar kagak ada orang. Nah, dari sana muncullah pemikiran kita bagaimana kita harus berpikir sekreatif mungkin agar ekonomi tetap berjalan, tapi proses pendidikan juga tetap berjalan. Pada hari ini kita sudah membuktikannya. Nah, tentunya modul pembelajaran yang kreatif itu harus kita pikirkan. Ya kan? Nah, sekarang kita membahas masalah ekonominya terlebih dahulu nih. Kita membahas ekonomi kreatifnya. Andaikan kita sekarang dalam proses tatap muka, makanya kemarin saya pernah menyampaikan ke ibu-ibu semua, saya mau ibu-ibu itu punya target ke depannya itu, masing-masing ibu-ibu punya PAUD pribadi masing-masing. Itu keinginan saya dari pola bisnis yang saya sampaikan ke ibu waktu pas awal pertemuan. Nah, hari ini kita bisa membuat sebuah, anggaplah itu sebuah, kalau di sekolah sekarang namanya RKA ya. Anggaplah kita membuat RKA-nya untuk mempersiapkan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk membuka sebuah sekolah itu. Agar kita mempunyai lahan bisnis untuk sebuah pekerjaan kita. Nah, kalau seandainya itu sudah kita pikirkan mulai sekarang, maka ekonomi kreatif tadi, apapun bentuk suasananya, kita bisa memanfaatkan sosial media, kita bisa memanfaatkan tatap muka langsung, tapi semuanya berimbas kepada ekonomi kreatif kita. Tentunya kita yang harus memikirkan, tidak mungkin ini akan bisa berjalan sedemikian rupa kalau kita tidak susun itu semua. Mulai dari materi-materi apabila nih posisi kita dalam keadaan online, maka sistem pembelajaran kita seperti ini. Kalau seandainya kita dalam keadaan tatap muka langsung, maka sistem pembelajaran kita seperti ini. Dalam kata lain, kita dalam kondisi apapun mesti punya nilai jual. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi dalam kondisi apapun kita wajib punya nilai jual. Nah, makanya saya bilang tadi ke Ibu, apapun bentuknya, yang ekonomi tetap harus berjalan, dan apa yang harus kita persiapkan, setiap momen, setiap bentuk apapun kejadiannya, apapun pandeminya, kita tetap mempunyai nilai jual dalam proses ini. Nah, saya lupa tadi tuh. Bu siapa tadi? Lupa yang barusan. Bu Suti. Bu Suti ini. Waktu selama COVID, PAUD buka atau tidak? Kami tetap, tapi kami menggunakan aplikasi Zoom. Itu setiap hari, Bapak. Satu hari itu 2 kali Zoom. 2 kali Zoom. Nah, berapa orang jumlah siswa perbandingan ketika pandemi berlangsung dengan saat sekarang? Alhamdulillah tetap untuk kuantitas sama, Bapak. Kuantitas sama? Iya. Kalau tahun kemarin itu kami ya, nah, satu kelas 20, sekarang 22. Satu kelas. Nah, dari sanalah Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwasanya dalam bentuk kondisi apapun Ibu nih, kondisi apapun Ibu bisa mempertahankannya, ya kan? Nah, kalau seandainya Ibu tak punya sistem, apakah tak tertutup kemungkinan sekolah akan tutup? Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang, ekonomi kreatif itu kita harus bisa mengkondisikan seperti apapun bentuk kita, mau pandemi kek, mau nggak pandemi kek, kita tetap punya nilai jual. Itu yang paling utama. Karena apabila itu yang tak ada, maaf nih, dapat dipastikan sekolah
sekolah itu akan tutup dalam waktu yang cepat. Nah, makanya munculkan dalam setiap proses pembelajaran kita, di dalam kita pelaksanaan, baik itu tatap muka maupun tidak. Karena itulah nilai jual kita untuk kedepannya. Nah, kalau seandainya kita sudah punya itu semua, insya Allah, apapun kondisi. Pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya untuk yang bikin makalah juga. Karena ini kenapa memang ditujukan kepada yang bikin makalah, besok pun juga sama. Saya juga bertanya kepada orang yang bikin makalah juga. Nah, dari ruang lingkup ekonomi kreatif tadi, kira-kira untuk proses sekarang yang sudah mulai tatap muka, apa bentuk ekonomi kreatif yang sudah Ibu lakukan di sekolah sekarang dalam bentuk yang terbarunya? Kan kita ada peralihan nih. Kemarin-kemarin kan kita nggak ada pandemi nih. Sekarang kita udah selesai pandemi nih. Nah, semenjak itu apa yang Ibu lakukan yang new-nya, yang terbarunya? Ya, Ya, mungkin silakan. Mbak Farisa atau Mbak Nosa. Ya, silakan. Gimana Mbak Farisa? Mungkin sinyal kali ya. Ya, baik Bapak, saya Ya, mewakili mungkin dari tetap Ibu nih, karena Ibu pelakunya nih. Ya. Iya, kami mewakili dari saya mewakili dari kelompok 1 yang sudah kami lakukan di era untuk ekonomi kreatif ini dalam dunia sekarang. Ini kan emang peralihan dari pas pandemi ke pasca pandemi ya Pak ya. Kami sudah melakukan perubahan baik itu sistem pembelajaran atau sistem dari segi event-event itu kami sudah melakukan seperti itu. Suatu contoh, ketika kami di pandemi ini dari segi kegiatan ya Bapak ya. Ya. Saya sambil jalan ya. Dari segi kegiatan kami melakukan misalkan di mata pelajaran ini hanya 1 hari untuk mata pelajaran, tapi kalau sekarang karena sudah tatap muka dan kembali normal, itu sudah kami lakukan sepenuhnya. Yang tadinya hanya sekolah berkisar hanya 2 jam, itu 2 kali sesi, tapi kalau sekarang sudah mulai setengah 8 sampai setengah 12 untuk PKP. Nah, ya, dan alhamdulillah baru sekarang tadi di kami khususnya sekolah kami sudah mengadakan yaitu untuk inovasi melakukan inovasi yaitu tentang pencarian siswa baru, yaitu kami membuat event playdate. Jadi kami menggunakan media sosial kami untuk mencari calon siswa, yaitu mengadakan namanya playdate. Alhamdulillah tadi anak-anak berantusias banget ketika melakukan event ini. Bahkan alhamdulillah tadi sudah ada yang closing juga di kami. Nah itulah kreatif ekonomi yang sudah kami lakukan dari masa pandemi atau kembali ke normal lagi. Kalau dulu kita mencari siswa baru itu ya, ini dari segi siswa baru kita hanya melalui IG, melalui YouTube, melalui Facebook, tapi sekarang ini tadi kami sudah melakukan yaitu playdate di sekolah. Nah, betul sekali. Nah, makanya saya bilang tadi nih, kenapa Ibu yang paling bisa menjawab? Karena Ibu pelakunya nih. Tapi bukan tersangka ya, Pak. Iya. Nah, makanya tentunya yang bisa menjawab ya
yang melakukan yang bisa menjawab gitu kan. Nah, makanya tadi saya lebih mengarahkan ke Ibu karena memang Bu panggilnya Bu Suti, Bu Suti. Bu Suti. Nah, Bu Suti kan pelakunya nih. Memang decision maker-nya nih. Nah, jadi memang Ibu yang bisa. Nah, saya berharap Ibu bisa memberikan pengalaman ini ke teman-teman Ibu. Ya kan? Nah, dengan Ibu membagikan pengalaman ini, kalau seandainya ada berapa orang kita di kelas nih, 19 ya, saya lupa nih. Iya, 19. Ya, 19 orang ini, masing-masing RW punya PAUD, coba ekonominya luar biasa. Ya kan? Nggak usah banyak-banyak deh siswanya, 40 orang aja udah. Nggak usah banyak-banyak. 40 orang saja. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ke Ibu. Nah, di sanalah kita harus bisa memikirkan bahwasanya kreativitas kita dalam membentuk bisnis ini. Kita bahasnya dari awal, kita bahas bisnis ya Bu ya. Kita dari awal bahasnya bisnis ya, kita nggak bahas sosialnya dulu ya, karena bidang studi saya membahasnya mengenai bisnis ya. Nah, kita ngambil bisnisnya dulu, bukan sosialnya dulu ya. Kalau seandainya 19 orang ini bisa kita membagi sistem ini kepada 19 orang ini, maka 19 orang ini bisa berstatus sebagai bosnya PAUD. Benar ya Bu ya? Nah, jadi ini bentuk pembahasan kita pada hari ini yang tentunya ke depannya saya ingin materi ini Ibu sebagai yang pernah menjadi penentu langsung dalam sebuah kegiatan kependidikan. Nah, saya berharap bisa membagi ilmu tersebut kepada rekan-rekan yang mungkin kemarin-kemarin hanya sebatas mengajar, atau mungkin kemarin-kemarin hanya sebatas sebagai seorang tata usaha atau admin. Nah, besok dengan adanya hal seperti ini, Ibu bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman agar mereka semua juga bisa mempunyai sekolah sendiri dan mempunyai usaha atau bisnis sendiri. Kita bahasnya bisnis dulu. Kita nggak usah bahas ranah sosial dan pendidikannya dulu. Yang jelas, saya kepengen ibu-ibu yang ada di kelas ini punya bisnis sendiri melalui pendidikan tersebut. Nah, itu. Oke ya. Nah, itu. Baik, barangkali itu saja terlebih dahulu Ibu ya materi kita pada hari ini. Saya meminta maaf karena sambil nyetir, sambil mengasih materi. Yang jelas tadi inti poinnya kita sudah dapatkan ya Bu ya. Inti poinnya adalah aktif yang ada di program studi kita, yakninya S1 Pendidikan PAUD, yang fungsinya adalah untuk menghidupkan ekonomi kita. Dan target kita adalah tadi tuh, bagi yang belum punya sekolah bisa punya sekolah, bagi yang sudah punya sekolah bisa mengelola sekolah dengan baik, dan terutama tadi apapun kondisinya, yang ekonomi kreatif ini tetap harus hidup, baik itu baik itu online maupun tatap muka langsung. Kita bisa tetap menghidupkan ekonomi kreatif tersebut. Barangkali itu saja ya Ibu-ibu ya. Mohon maaf ya Pak. Teman kita hari ini kita cukupkan di sini. Terima kasih, dan saya mengingatkan lagi jangan lupa ngisi absen. Oh iya, satu lagi nih Bu, saya minta tolong nanti di screenshot ya. Maaf, di foto. Di foto terus disimpan di grup. Karena nantinya takut ada pertanyaan atau modif nantinya. Baik. Oke, Ibu-ibu ya, terima kasih. Bu. Silakan difoto dulu. Baik. Ya teman-teman, siap? Ya. Sudah Bapak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Ya, jangan lupa besok materi bab ketiga, kelompok 2. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Hati-hati. Yuk.
Bu Suti, terima kasih Bu Suti. Dadah. Terima kasih Bunda. Jadi dia sistemnya gitu ya. Dadah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, usah ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dah, bye. Terima kasih ya Bu Bye. Suti. Dadah Bu Suti.